Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fazul Asmi dari kelas 1 HC UIN Seisu Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. Baiklah teman-teman, di sini terdapat dua poin pembahasan. Untuk yang pertama adalah hukum ekonomi syariah, dan yang kedua adalah kedudukan hukum ekonomi syariah dan tatanan hukum nasional Indonesia. Untuk poin pembahasan yang pertama adalah hukum ekonomi syariah. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yang mana kata hukum itu berarti putusan atau ketetapan. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Dan kata lain, sistem ekonomi syariah memerlukan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul di dalam masyarakat. Produk hukum ekonomi syariah secara konkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai hukum material ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi, dan pasar modal syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya, tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Sehubung dengan kewenangan baru Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan, antara lain memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah. Yang ketiga adalah membentuk hukum formil dan material agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Yang keempat adalah memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, dan biaya ringan. Lahirnya KHS tersebut berawal dari terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah lainnya, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta menyelesaikan sengketa tentang hak milik dan kepribadian antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Hubungan dengan wewenang baru peradilan agama ini dalam pasal 49 UU Peradilan Agama berisi tentang KHS itu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, zakat, infak, dan wakaf. Untuk poin pembahasan yang kedua yaitu kedudukan HES dalam tatanan hukum nasional di Indonesia. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku setelah bangsa Indonesia merdeka untuk kepentingan nasional. Bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 berlaku bagi warga negara Republik Indonesia. Untuk hukum ekonomi syariah bertaut dengan hukum perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hukum ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah.
Ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam hal pengawasan dan pembinaannya tetap merujuk pada sistem hukum nasional, yakni undang-undang yang mengatur masalah perbankan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di dalamnya disebutkan dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Suatu hal lagi yang teristimewa dalam bank Islam sesuai peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai pembeda bank konvensional adalah karena pada bank Islam sesuai kenyataannya terbentuk Dewan Pengawas Syariah yang bersifat independen. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi, untuk membangun ekonomi syariah itu diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan fikih di bidang ekonomi. Sedangkan untuk membangun hukum ekonomi syariah itu diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fikih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. KHS itu berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. KHS diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.